Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran IPS. Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat. Bagi Ananda ibu yang sakit, mari kita sama-sama mendoakan temannya semoga cepat sembuh. Baiklah Ananda semua, kita udah siap untuk belajar pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah mengenai flora dan fauna Indonesia. Untuk indikator yang akan kita pelajari, yang pertama menjelaskan pengertian flora dan fauna, yang kedua mengidentifikasi persebaran flora dan fauna di Indonesia, yang ketiga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, yang keempat menjelaskan upaya pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Pengertian flora dan fauna. Kata flora dan fauna berasal dari bahasa Latin. Kita lihat yang pertama, flora artinya alam atau dunia tumbuh-tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Sedangkan fauna adalah alam atau dunia hewan dan mencakup segala jenis hewan yang ada di bumi. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. A. Persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dapat kita bedakan atas 3, yaitu 1. Flora Indonesia bagian barat kita kelompokkan kepada Indo-Malayan, meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Yang kedua, flora Indonesia bagian timur kita kelompokkan pada Indo-Australia, meliputi wilayah Kepulauan Maluku dan Papua. Sedangkan flora peralihan meliputi wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Nah, Ananda semua, baik kita lihat karakteristik atau ciri-ciri flora yang ada di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Dapat Ananda lihat pada tabel. Untuk flora Indonesia bagian barat, ciri-cirinya 1. Jenis meranti banyak. Yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan sagu sedikit. 5. Terdapat berbagai jenis nangka. 6. Jenis tumbuhan matoa sedikit. Untuk Indonesia bagian tengah, jenis floranya, ciri-ciri ukuran daun yang kecil, tumbuhan ukurannya kecil, dan tumbuhan memiliki daun yang pendek. Sedangkan untuk flora Indonesia bagian timur dengan ciri-ciri jenis meranti sedikit, tidak terdapat jenis rotan, terdapat jenis hutan kayu putih, banyak terdapat tumbuhan sagu, tidak terdapat jenis nangka, dan banyak jenis tumbuhan matoa. Nah, Ananda Ibu, berikut persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia juga dapat kita kelompokkan atas 3. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat disebut dengan tipe asiatis. Kenapa? Karena terdapat kesamaan dengan fauna yang ada di benua Asia. Yang kedua, fauna Indonesia bagian timur kita sebut dengan tipe australis karena terdapat kesamaan dengan fauna benua Australia. Sedangkan yang ketiga adalah fauna Indonesia bagian tengah disebut dengan tipe peralihan. Fauna ini memiliki ciri tersendiri dan tidak dimiliki daerah lain. Disebut dengan fauna endemik seperti komodo, anoa, burung maleo, dan babi rusa. Berikut kita lihat karakteristik ciri-ciri dari fauna yang ada di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Fauna asiatis atau disebut juga dengan fauna Indonesia bagian barat memiliki ciri memiliki mamalia ukuran besar, berbagai jenis kera, berbagai jenis ikan air tawar, sedikit burung berwarna, namun banyak yang bersuara merdu dengan ukuran kecil sampai sedang, dan berbagai jenis reptil. Sementara fauna peralihan, ciri-cirinya hewannya endemik, hewan yang hanya ada di wilayah Indonesia. Berikut terdapat hewan yang langka,
hewan purba yang mampu bertahan hidup dan mampu berkembang biak, serta terdapat berbagai jenis reptil. Sementara untuk fauna Indonesia Timur yang disebut dengan fauna australis, memiliki mamalia berukuran kecil seperti walabi, possum, kemudian banyak hewan berkantung seperti kanguru. Berikut banyak jenis burung berbulu indah seperti cendrawasih dan sedikit jenis ikan air tawar. Kita lihat persebaran hewan Indonesia pada peta berikut. Ada 3 persebaran hewan atau fauna Indonesia. Yang pertama, fauna barat meliputi wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Untuk fauna Indonesia Tengah, Sulawesi, Nusa Tenggara. Berikut fauna Indonesia Timur, wilayahnya memiliki Papua atau Irian dan Kepulauan Maluku. Batas persebaran fauna Indonesia Barat dengan Tengah disebut dengan garis Wallace atau Wallace Line. Sedangkan untuk batas antara fauna Indonesia Tengah dengan Indonesia Timur disebut dengan garis Weber atau Weber Line. Berikut kita lanjutkan Ananda, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi persebaran flora atau dunia tumbuh-tumbuhan, yaitu dibagi atas 2. Yang pertama, faktor biotik. Ini dipengaruhi oleh makhluk hidup seperti hewan dan tidak kalah pentingnya manusia juga. Yang kedua, faktor abiotik yang tidak hidup meliputi iklim, jenis tanah, ketersediaan air, tinggi rendahnya permukaan bumi atau relief. Kita lihat berikut, jenis tumbuhan berdasarkan ketinggian tempat. Ini menurut Jung Hoon, terdapat berbagai jenis tumbuhan. Anda perhatikan. Pada ketinggian 0 sampai 600 meter itu merupakan daerah panas. Jenis tumbuhannya antara lain kelapa, padi, dan tebu. Pada ketinggian berikut 600 sampai 1500 meter disebut daerah sedang. Jenis tanamannya atau tumbuhannya tembakau, kopi, dan coklat. Pada ketinggian 1500 sampai 2500 meter dari permukaan laut disebut daerah sejuk. Jenis tanamannya atau tumbuh-tumbuhan yang hidup pada ketinggian tersebut adalah kopi, teh, kina, dan sayuran. Di atas dari 2500 meter itu disebut dengan daerah dingin. Tidak ada tanaman budaya, artinya tanaman yang sengaja ditanami oleh penduduk. Berikut faktor yang mempengaruhi persebaran fauna. Ada 4. Yang pertama, klimatik. Artinya tempat di mana hewan itu hidup tergantung kepada iklimnya. Yang kedua, edafik. Dipengaruhi oleh tanah yang subur. Ini mengakibatkan banyak tersedianya makanan. Yang ketiga, faktor topografi atau fisiografi. Meliputi ketinggian atau kemiringan tempat. Yang keempat, faktor biotik, yaitu manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan lainnya. Upaya pelestarian flora dan fauna Indonesia. Nanda, kita lihat bagaimana upaya pelestarian flora dan fauna Indonesia. Upaya pelestarian flora dan fauna Indonesia yang harus kita lakukan, yang pertama, mendirikan cagar alam atau suaka alam atau suaka marga satwa. Yang kedua, larangan pemburuan liar. Yang ketiga, adanya undang-undang perlindungan terhadap binatang liar. Yang keempat, menggalakkan kegiatan penghijauan. Yang kelima, mendirikan kawasan wisata dan tempat penelitian. Dan berikutnya, mendirikan taman nasional.
Nah, Ananda, kita baru saja mempelajari tentang flora dan fauna di Indonesia serta persebarannya. Sekarang yang harus Ananda lakukan adalah setelah mempelajari materi di atas, buatlah kesimpulan di buku catatanmu. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. 1. Indonesia terkenal dengan ribuan jenis tanaman obat. Carilah 5 jenis tanaman obat dan manfaatnya. Yang kedua, lengkapi tabel di bawah ini. Nah, Ananda, silakan bekerja dengan tekun. Mudah-mudahan memperoleh hasil yang terbaik. Dan terakhir, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.